biologi. Di dalam video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin tentang historis landasan pendidikan yang baru sampai video tentang zaman purba dan kerajaan Hindu-Buddha. Sekarang saya akan melanjutkan dari kerajaan Islam. Let's go! Latar belakang masuknya Islam ke Indonesia itu sama, melalui proses perdagangan para saudagar Islam yang masuk ke Indonesia. Selain untuk berdagang, mereka menyebarkan agama Islam dan mengajarkan tulis dan membaca bahasa Arab. Kita juga tidak melupakan jasa para wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa yang sering kita sebut dengan Wali Songo. Pada saat zaman kerajaan Islam ini, Indonesia dipimpin oleh para raja-raja. Tetapi pada saat kerajaan Islam ini, manusia tidak membeda-bedakan, tidak ada kasta seperti pada zaman Hindu-Buddha, karena ajaran Islamlah yang mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan. Pendidikan yang digunakan pada saat kerajaan Islam ini sebenarnya menggunakan pendidikan yang sudah ada pada saat zaman Hindu-Buddha, seperti sudah terbentuknya sekolah-sekolah. Nah, hanya saja pada saat zaman kerajaan Islam ini metode yang digunakan itu memang hampir sama dengan cara-cara yang digunakan pada saat kerajaan Hindu-Buddha. Hanya saja isi dari pembelajaran itu diganti dari yang tadinya ajaran Hindu-Buddha menjadi ajaran agama Islam. Karena kan Islam itu tidak memaksa ya. Jadi ketika ada seseorang yang sudah melakukan kebiasaannya seperti pada saat zamannya Hindu-Buddha, maka ketika masuknya Islam itu hanya mengganti tata cara itu dengan isi kandungannya itu ajaran Islam. Seperti misalnya pada saat kerajaan Hindu-Buddha sudah terbentuk sekolah. Nah, pada saat kerajaan Islam maka dibentuk juga sebuah pesantren sebagai tempat untuk belajar. Tidak hanya pesantren, pada saat masuknya Islam juga masjid itu digunakan sebagai tempat untuk belajar mengaji Al-Quran, menulis dan membaca bahasa Arab, dan lain sebagainya. Sekolah-sekolah saat zaman Hindu-Buddha itu sudah ada dan dilanjutkanlah oleh para wali dan ustadz pada zaman kerajaan Islam. Kurikulum pada saat itu belum ada kurikulum yang secara tertulis. Kurikulum pada saat itu mengajarkan tauhid untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala dan belajar Al-Qur'an, hadis, fikih, akidah akhlak dan ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Metode yang digunakan pada saat penyebaran agama Islam ini itu menggunakan metode yang bervariasi, baik dari sifatnya, tujuan, dan peserta didiknya. Yang pertama, metodenya itu ada menggunakan metode ceramah atau tabligh. Jadi belajar bersama, berkumpul, mendengarkan seseorang yang sedang berceramah untuk memberikan ilmunya kepada pendengarnya. Biasanya tempat untuk berceramahnya itu di masjid dan bisa juga di lapangan besar gitu ya, yang bisa menampung orang banyak dan bisa terdengar suaranya dengan jelas. Nah, yang kedua itu ada sorogan. Sorogan itu kita belajar misalnya mengaji Al-Quran atau belajar mengaji kitab. Nah, di satu ruangan itu banyak siswanya, tetapi proses belajarnya itu secara individual. Jadi dari guru ke siswa dengan satu orang ke guru maju gitu dan belajar mengaji Al-Quran atau kitab. Dalam menyebarkan agama Islam, Islam juga menggunakan metode nadoman atau dengan cara belajarnya itu dinyanyikan. Contohnya, Qodimun li qodimin, qodimun li hadisin, hadisun li qodimin, hadisun li hadisin. Puji Allah ka anjeuna, puji Allah ka makhlukna, puji makhluk ka holikna, puji makhluk ka baturna. Islam juga mengajarkan metode belajarnya itu menggunakan lagu atau sering disebut dengan nadoman.
Selain dari itu, ada juga metode yang digunakan oleh agama Islam dalam menyebarkan agamanya itu melalui cerita. Nah, kita tahu ada Wali Songo yang bernama Sunan Kalijaga. Itu menyebarkan agama Islamnya melalui wayang dengan bercerita, dengan berisikan cerita agama Islam. Nah, sebenarnya pada zaman kerajaan Hindu-Buddha itu sudah ada metode cerita. Tapi isi ceritanya itu seperti cerita Ramayana, Mahabharata. Nah, ketika masuknya Islam, metode itu digunakan, metode cerita. Hanya saja isi dari materinya itu diganti dengan materi ajaran Islam. Seperti kalau di sekolah kita sering mengenal dengan kata SKI. SKI ini merupakan pembelajaran yaitu sejarah kebudayaan Islam. Nah, di dalamnya itu biasanya tentang kerajaan-kerajaan Islam, penyebaran agama Islam, kisah Nabi, kisah wali, dan lain sebagainya. 4. Zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Jadi, pada saat zaman dulu sebenarnya awalnya juga sama dari perdagangan. Jadi bangsa Spanyol dan Portugis itu datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Tetapi mereka mempunyai tujuan lain, yaitu untuk menyebarkan agama Katolik. Dalam pendidikan di masa Portugis dan Spanyol, jadi tujuan kedatangannya bangsa Spanyol dan Portugis itu datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Katolik. Jadi dalam proses pendidikannya pun bertujuan untuk menyebarkan ajaran Katolik. Pada saat itu sempat membangun sekolah di Ternate dan di Solor. Itu pun mendirikan sekolah yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Katolik. Tetapi dalam proses pembelajarannya tidak hanya mengajarkan agama Katolik saja, tetapi mengajarkan bagaimana cara membaca, menulis, dan menghitung. 5. Zaman kolonial Belanda. Pada mulanya, Belanda masuk ke Indonesia itu sama melalui proses perdagangan. Hanya saja Belanda ingin menguasai wilayah perdagangan yang ada di Indonesia dan bertujuan untuk menyebarkan agama Protestan. Sejak masa Belanda, bangsa kita ditindas dan diadu domba. Raja-raja kerajaannya dirampas dan semua hasil bumi diangkut oleh Belanda. Dari situlah rakyat Indonesia marah dan memberontak kepada Belanda. Dan dari hal itu juga rakyat Indonesia memiliki rasa senasib dari perlakuan-perlakuan Belanda yang menindas rakyat Indonesia. Sehingga timbullah rasa nasionalisme rakyat Indonesia dan ingin merdeka. Pendidikan di masa kolonial Belanda terbagi menjadi dua. Yang pertama, itu ada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, ada pendidikan yang diselenggarakan oleh rakyat dan kaum pergerakan nasional. Kurikulum pendidikan pada masa kolonial Belanda berisi pembelajaran agama Protestan, belajar menulis dan membaca. Kurikulum pada masa kolonial Belanda bersifat belum tertulis. Lama pendidikannya pun belum ditentukan secara pasti. Murid-muridnya berasal dari anak pegawai, sedangkan anak dari bangsa rakyat jelata tidak diperbolehkan untuk sekolah. Ciri-ciri pendidikan di masa kolonial Belanda itu hanya untuk diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan anak-anak bumi putra dari golongan bangsawan. Bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan. Pendidikan pada masa kolonial Belanda itu hanya diperuntukkan untuk bangsa Belanda dan anak laki-laki dari bangsawan saja, sedangkan anak wanita tidak diperbolehkan untuk bersekolah. Maka dari situ rakyat Indonesia, para pemuda dan para penggerak nasional berpikir hal itu tidak akan memberikan dampak baik bagi rakyat Indonesia. Hal itu hanya menguntungkan bagi bangsa Belanda dan menghasilkan tenaga rendahan. Hal itu tidak akan menciptakan rakyat Indonesia yang cerdas, yang pintar, dan tidak akan pernah merdeka dan bersatu. Maka dari situ para penggerak nasional dan para pahlawan-pahlawan nasional
zaman dulu tidak hanya para pahlawan dan para penggerak nasional saja yang mendirikan sekolah, melainkan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia pun ikut serta dalam membangun dan memajukan pendidikan Indonesia. Mau tahu organisasi apa aja dan sekolahnya yang didirikan itu apa saja? Yuk lihat video yang berikut ini. Zaman pendudukan militer Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Bangsa Indonesia pada saat itu juga di bawah kekuasaan Jepang. Jepang menyerbu Indonesia karena kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah. Dan Jepang menginginkan kekayaan alam itu untuk kelangsungan perang Pasifik dan sesuai pula dengan cita-cita politik ekspansinya. Jepang mempropagandakan Indonesia dengan 3 semboyan yang sering kita sebut dengan 3A. Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia. Mereka menyatakan bahwa mereka berjuang mati-matian melakukan perang suci melawan sekutu demi kemakmuran Asia Timur dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Pendidikan pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia telah bersifat terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan bahasa Belanda dilarang digunakan di sekolah. Di samping itu, setelah diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Indonesia, mengibarkan bendera merah putih, tetapi harus disampingkan dengan menggunakan bahasa Jepang, mengibarkan bendera merah putih bersampingan dengan bendera Jepang, dan setiap pagi harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, dan mengibarkan bendera Hinomaru dan membungkuk untuk menghormat Tenno Haika. Siswa juga harus mengucapkan sumpah pelajar dalam bahasa Jepang, melakukan taiso, senam, dan diwajibkan pula melakukan hinrohoshi, kerja bakti. Dibentuk peta sebagai program pendidikan militer bagi para pemuda, dibentuk barisan murid-murid sekolah rakyat dan barisan murid-murid sekolah lanjutan.